Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bingkai doa dan kesyukuran kita kepada Allah dengan cara melafazkan zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu Allahu akbar. Zikir yang indah kita fungsikan untuk membimbing kalbu agar kalbu kita menjadi kalbun yang salim. Kalbun yang salim mampu menggerakkan kehidupan, beraktivitas sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan kecintaan dengan menjadikannya suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita di hariannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hormat kita semua kepada founder SNW Bapak Haji Ateng Kusnadi. Subhanallah, motivasi yang luar biasa kita dapatkan pada hari ini. Berbahagialah kita yang memiliki kolbu dan kita mendapatkan hidayah hari ini. Bisa membarter waktu kita, bisa membarter kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk bersilaturahim walaupun dari jauh menggunakan teknologi Zoom. Sesungguhnya visi kita sama, keinginan kita sama, dan kebutuhan hari ini adalah kita dipanjangkan usia yang berkah dan juga diberikannya rezeki yang halalan thayyiban. Itulah silaturahim. Kepada kita semua, khususnya apresiasi dan terima kasih kepada semua peserta. Andaikan saja kita bisa mengetahui Allah membuka ganjaran kasih sayangnya berbentuk ridha kepada kita. Kita duduk di sini, duduk bersama dengan tulus dan ikhlas. Innamal mu'minuna ikhwah. Kebangkitan itu akan segera hadir. Indonesia akan segera merdeka. Indonesia akan segera berhijrah dalam suasana COVID-19 yang sangat mencekam ini. Orang mengatakan COVID-19 adalah bencana. Tetapi di lain pihak, saya mengatakan COVID-19 merupakan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Ada kalanya kita sebagai umat, kita sebagai hamba tidak bisa kalau tidak dipaksa. Begitu diturunkannya COVID-19, apa yang disampaikan Pak Evi tadi, itu benar adanya. Kita bersatu padu membangun komunitas ekonomi Islam di Indonesia. Di latar belakangi suku berbeda, tempat berbeda, pemahaman berbeda. Saatnya kita bersatu. Allahu Akbar. Dari Hagia Sophia. Sebuah getaran dasar di dunia, di bumi Allah. Telah ditakdirkan oleh seorang pemimpin dunia. Betapa bangganya saya karena saya berkesempatan bisa hadir lewat SNW. SNW memberangkat saya tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan berkumandang di Hagia Sophia, saya bisa hadir di tengah-tengah atau di dalam yang dulunya katanya museum. Hari ini adalah masjid, tempatnya orang sujud, tempatnya orang mengabdi sebagai simbol dunia. Insya Allah dunia Islam juga akan berkembang
akan menjadi rahmatan lil alamin bagi setiap penduduk makhluk yang ada di dunia. Tanpa membenci pun, kita tidak akan membenci siapapun. Kita akan bersama-sama membangun dunia rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat krisis ekonomi tahun 1997, 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru. Pada saat itu semua perasaan tumbang, bisnis-bisnis tumbang. Tetapi apakah kita harus tumbang? Pada saat itu seorang Sugianto Pangat tidak percaya apakah memang krisis ekonomi ini harus kita turun. Kita harus juga lemah. Justru sebaliknya. Di saat itu, sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan alat berat, itu pula saya membangun tekad bahwasanya di tengah krisis 97-98, saya bersama SNW pada saat itu, yang langsung menelpon founder SNW yaitu Pak Ateng pada saat itu. Pak Ateng, apakah ini benar-benar SNW ini akan benar-benar untuk kita sama perjuangkan? Apa jawaban Pak Ateng? Iya, kenapa bertanya seperti itu Sugianto Pangat? Saya katakan, kalau saya sudah terjun Pak, saya tidak main-main. Saya tidak mau separuh-separuh. Saya akan bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Insya Allah. Dari situlah saya melakukan tekad. Aku berani bermimpi. Pada saat itu saya melakukan cita-cita. Apa yang akan saya lakukan? Sebagai seorang muslim, saya bercita-cita dan bermimpi pada saat itu. Ya Rabbi, kau telah menurunkan krisis seperti ini. Apakah ini tanda-tanda untuk kebangkitan? Ternyata cita-cita saya itu saya bangun. Yaitu saya harus menunaikan rukun Islam secara kafah. Dari yang pertama di syahadah dan diakhiri dengan haji. Pada saat itu, bagaimana caranya? Apa mungkin saya bisa? Tapi saya teguhkan di dalam hati. Ya Allah ya Rabb, aku bercita-cita. Aku punya niat. Selanjutnya, aku bertanggung jawab dengan cita-citaku. Dan aku akan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan untuk cita-cita itu. Selebihnya, hanya aku serahkan kepadamu, ya Allah, ya Rabbi. Yang kedua, ternyata untuk menunaikan ibadah atau rukun Islam itu tidak bisa kalau tanpa uang, tanpa rezeki, tanpa harta. Namun kata Pateng tadi, Abu Bakar mengatakan, ya Rabbi, letakkanlah dunia di dalam genggaman kami. Sehingga aku bisa berangkat ke Baitullah satu saat. Dan di hati kami, janganlah kau letakkan dunia. Karena hatiku sudah ada yang punya ya Allah. Sudah ada yang bersemayam di situ. Itulah Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, mimpi ketiga yang saya bangun adalah membangun komunitas yang Islami. Benar, hari ini terjawab juga apa kata Pak Evi. Komunitas SNW, sebelum saya mendapatkan uang yang besar, sebelum saya mendapatkan manfaat finansial, subhanallah, hati ini yang mampu bersatu. Hati ini yang makin merendah di hadapan Allah. Sehingga komunitas SNW itu membuat hati menjadi saling kekuatan berkeluarga, saling mendukung, saling menolong. Itu dapat di SNW. Terima kasih Pak Ateng Kusnadi yang telah membangun komunitas ini. Selanjutnya, saya harus melihat Indonesia. Bagaimana Indonesia tercinta? Apakah saya sangat cukup nyanyi saja? Bahwasanya padamu negeri aku berjanji. Indonesia tanah airku. Saya tidak pernah ke sana. Saya ingin melihat Indonesia langsung. Itu adalah cita-citaku. Yang kelima, juga saya ingin melihat dunia. Bagaimana dunia?
Bagaimana benua? Bagaimana China? Bagaimana Eropa? Saya ingin tahu bagaimana di sana, ada apa? Dan katanya mereka adalah negeri yang maju. Kenapa kita tidak maju? Ini adalah cita-citaku. Yang terakhir, saya bercita-cita. Hari ini saya sebagai karyawan biasa. Karyawan biasa dan bawahan. Seorang yang hanya tamat STM, saya bercita-cita menjadi seorang entrepreneur Muslim yang berkarakter Al-Quran dan Sunnah. Itulah mimpi-mimpiku yang saya lakukan. Pertanyaan, apakah ini mungkin? Apakah ini mungkin? Saya yakin kemungkinan itu akan saya kerjakan. Bertanggung jawab dengan cita-cita untuk action. Bapak Ibu, impianku dijawab oleh Allah dengan hadirnya sebuah perusahaan network marketing syariah pertama di Indonesia. Ternyata saya di tengah-tengah krisis itu, saya siap meninggalkan pekerjaan saya, berubah menjadi seorang entrepreneur. Berani bermimpi juga. Insya Allah saya bertanggung jawab dengan mimpiku. Aku harus berani menjawab dengan action. Nah, di saat kendaraan banyak menawarkan di sana sini. Ada perusahaan A, B, C, D, E menawarkan bisnis-bisnis dengan pikiran. Tidak lupa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pilihlah kendaraan yang tepat untuk diri saya. Itulah SNB. Saudaraku, seiman seperjuangan. Berani bermimpi. Tapi harus berani juga membuktikan. Jangan bermimpi tidak berani membuktikan. Itu namanya penghayal atau pengimpi. Tidak. Saya harus membuktikan. Akhirnya Bapak dan Ibu, satu persatu impianku menjadi nyata. Ibadah haji, saya sudah melalui SNW, kendaraan SNW mengantarkan saya haji. Mobil, tabungan di hari tua, asuransi kesehatan, ibadah umroh, wisata Islami dalam negeri, itu saya sudah lakukan ke beberapa provinsi. 15 negara saya sudah pinjak kaki saya di dunia ini. Insya Allah ada lagi 2 negara tiket yang sudah diberikan. Tapi pandemi harus saya tunda keberangkatan saya bersama founder SNB yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Berikutnya saya mendapatkan itu emas setiap 6 bulan sekali. Saya mau tidak mau SNB memberikan saya emas di siap selesnya. Yang belum saya mimpi berhasil 2 lagi, yaitu berlian dan juga andil dari perusahaan. Insya Allah itu akan saya lakukan. Apa sih rahasianya? Nah, di sini dengan bahagianya saya bersama founder SNW di Jepang, saya akan membuka rahasianya. Rahasianya adalah sami'na wa ata'na. Saya siap mendengar, saya siap memahami konsep yang diberikan. Selanjutnya saya paham. Menjadi sebuah kesadaran. Saya sadar bahwa saya hanya hamba Allah. Dan selebihnya saya siap untuk melakukan. Dan akhirnya saya action. Dalam Al-Quran disebut amalus soleh. Subhanallah Bapak dan Ibu. Ternyata sami'na wa ta'na itu adalah syarat untuk kita bahagia dan sukses di dunia. Berbahagia di janahnya Allah. Apakah janahnya yang ada di dunia? Apalagi di seberang kematian kita nanti. Janah akhirat itu kekal di dalamnya. Bahagia. Dan insya Allah saya berdoa bersama. Kita di dunia kita bersama. Insya Allah di janahnya Allah. Kita bersama pula. Saling bertetanggaan dengan Bapak dan Ibu sekalian.
Bapak Ibu, hari ini kita kembali. Saya harus dipompa kembali oleh Allah rupanya. Di saat krisis saya bisa bangkit. Insya Allah. Di saat krisis COVID-19 yang merusak tatanan kehidupan dunia. Selanjutnya, apakah saya harus berhenti? Setidaknya COVID menghancurkan tatanan ekonomi bagi bangsa ini. Runtuh ekonomi di Indonesia, runtuh sosial di Indonesia, runtuh kesehatan jasmani manusia. Namun Rasulullah telah memberikan inna fi jasadi budoko, insya Allah kolbu kita akan tetap sehat. Kita aja orang SNI, umat Islam beriman. Badan boleh sakit, ekonomi boleh sakit hari ini, sosial kita sakit hari ini, tetapi rohaniah kita, kolbu kita tidak boleh sakit. Kenapa? Apabila kolbunya sehat, semuanya bisa sehat. Keberanian saya akan terus melanjutkan mimpi. Aku lanjutkan mimpiku dan berani membuktikannya. Kenapa berani? Kalau saya tidak berani membuktikan daripada mimpiku, Allah mengancam dengan kabaromahatan innallah. Di dalam Al-Quran mengatakan orang-orang yang berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang, darra, syarra wa darra. Saya akan melanjutkan mimpi itu saat lapang maupun sempit. COVID-19 adalah rahmat bagiku. COVID-19 adalah rahmat bagi kita semua untuk memompa semangat kita. Di saat inilah kita bersatu. Saat kita ngeh bahwasanya Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih. Saudaraku, pada akhirnya mimpiku itu puncak mimpiku bersama SNW adalah Adi Wirakencana berhati bening. Bicara Adi Wirakencana, ya katakanlah untuk merebut dunia. Genggaman itu, Adi Wirakencana itu akan melahirkan pundi-pundi uang yang akan kita pegang di dalam genggaman. Tetapi lebih penting daripada ini adalah berhati bening. Founder SNW membuat ini, saya masukkan ke dalam jiwa saya, AWK berhati bening. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berhati bening itu adalah include dalam perjuangan mencapai Adi Wirakencana. Di dalamnya include ada Allah dan Rasulnya. Al-Quran menjadi pedoman hidup dalam ber-SNW. Dan sunnah Rasul menjadi tauladannya. Puncak mimpiku bersama SNW dan para mitra muda saya, pada rekan-rekan bisnis saya yang ada di timur, Pak Andi Alif Kahrudin, kita akan bersama-sama membangun Adi Wirakencana berhati bening. Bapak Ibu, SNW kini tidak seperti dulu lagi. SNW kini sudah berubah. Di mana ada niatku, terkadang founder SNW bersama tim menjawabnya, SNW lakukan perubahan dengan 3 terobosan yang dahsyat. Insya Allah saya bersama SNW akan melanjutkan mimpi itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Saya mengajak kita bersama, segeralah mengambil keputusan. Pada founder SNW, kepada tim SNW, semua dari manajemen, saya apresiasi dan terima kasih. Kepada mitra muda saya yang kucinta, kita bercinta karena Allah dan Rasulnya. Saudaraku dari timur, Pak Alif Kahrudin, Pak Agus Tianto, sebagai motivator saya dan tim, Pak Evi, kami mengucapkan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.